Oke, terima kasih banyak kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang hadir pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa dalam keadaan penuh energi dan bersemangat, tapi bukan berarti kelebihan gula, gitu ya. Jadi ini hari ini topiknya menarik sekali kalau menurut saya, menarik dan mungkin apa ya sehari-hari gitu. Itu betul-betul tema yang mungkin ada di dalam daily conversation kita, terutama mungkin kalau lagi ngumpul sama teman-teman gitu ya. Terus ada yang pecicilan kan, kebanyakan gula ya gitu. Itu jadi seperti lelucon gitu ya, jokes. Tapi kalau kemudian kita tilik, kita harus bertanya, benar gak sih? Memang kalau kita kelebihan gula, bikin kita jadi cicilan ya, misalkan. Atau sebaliknya, kalau orang yang cicilan itu, emang dia kelebihan gula ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya basic ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Karena ini sebetulnya menyangkut ilmu biologi yang dasar. Yang sayangnya, mungkin kita di Indonesia, kalau saya bisa bilang sayangnya ya, ilmu biologi itu sebetulnya ilmu yang sangat menarik, karena ini kita bicara biologi ya, kita bicara tentang biologi dasarnya gitu, ilmu yang sangat menarik, tetapi kadang kita mempelajarinya dengan cara menghafal. Kalaupun kita memahami, yang kita pahami adalah dari sisi skemanya, tapi kita tidak memahami apa sih impact atau dampaknya terhadap tubuh kita dan sebagainya. Padahal ketika ilmu tentang memahami gula atau glukosa ini dipahami sejak dini oleh anak-anak kita gitu ya, atau teman-teman sekalian dari usia muda, insya Allah ini akan lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan nutrisi atau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Dan Sudah ya, terlihat, Dok. Oke, sebentar. Saya ada di situ, takutnya nanti menutupi tulisan. Sebentar ya. Oke, agak sedikit berbeda dari judul webinarnya. Sore ini saya ingin berbagi kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua tentang perjalanan glukosa dalam tubuh manusia. Saya sengaja membuat tema ini lebih sederhana, kemudian semoga sederhana juga ya. Menurut saya ini sederhana, dan karena kalau kita bicara sesuatu terlalu saintifik nanti akan rumit gitu ya. Dan kalaupun teman-teman nanti tertantang ingin mengetahui secara saintifik, nanti kita bisa bikin webinar yang lebih ilmiah lagi di lain waktu gitu ya. Jadi sore ini kita akan belajar atau mengingat kembali lebih tepatnya bagaimana sih perjalanan glukosa itu di dalam tubuh manusia. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, glukosa itu zat yang sangat-sangat penting untuk tubuh kita. Mengingatkan kembali bahwa glukosa itu termasuk ke dalam karbohidrat yang sederhana atau simple sugar, atau kita sebut sebagai monosakarida. Rumus kimianya ya bisa dilihat itu ya, C6H12O6. Peran vital dari glukosa di dalam tubuh kita adalah sebagai sumber energi utama bagi hampir semua sel tubuh. Utamanya adalah otak dan juga otot.
Kalau kita ingat ini di pelajaran kimia ya. Ya, kalau untuk anak IPA, yang untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah melewati jenjang SMA, atau mungkin teman-teman yang lagi di level SMA mungkin bisa mengingat ini ya. Nah, dari mana sih tubuh kita mendapatkan glukosa? Umumnya kita mendapatkan glukosa itu dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber alami, di mana glukosa di alam itu asalnya dari, kalau kita mengingat kembali gitu ya, bahwa zat makanan atau bahan makanan itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ya, nutrisi. Kalau glukosa asalnya dari karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, buah-buahan, sayuran, serta produk hewani seperti susu dan juga keju. Makanan ini dipecah menjadi glukosa untuk kemudian diserap oleh tubuh kita. Sumber yang kedua itu asalnya dari gula tambahan. Kalau tadi yang pertama dari sumber alami, jadi tidak ditambahkan gula. Yang kedua adalah asalnya memang dari gula tambahan. Gula yang ditambahkan pada makanan seperti sereal, bermacam jenis saus. Saus ini termasuk saus tomat, saus sambal, kecap gitu ya. Bahkan kalau teman-teman suka makan salad pakai dressing tuh, salad dressing itu pun di dalamnya ditambahkan gula. Kemudian coklat, belum lagi berbagai jenis minuman. Nah, walaupun gula yang ditambahkan itu asalnya dari sumber alami seperti tebu, gula kan asalnya dari tebu ya, kalau gula pasir itu, atau madu, tetap kategorinya adalah gula tambahan. Karena dia secara alami tidak ada di situ, tapi ditambahkan. Tambahan inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, karena ada batasannya, ya. Ada batasan atau berapa sih amannya, berapa banyak gula yang diperbolehkan untuk kita konsumsi dalam bentuk makanan atau minuman yang bukan dari sumber alami. Glukosa tadi dalam bentuk apapun, misalkan kita makan nasi gitu ya, orang Indonesia kan makanan pokoknya utamanya nasi, katanya kalau nggak makan nasi nggak makan, kayak nggak makan gitu. Atau bisa juga kita minum sesuatu yang rasanya manis seperti sirup, teh manis, atau susu yang sudah ada rasanya seperti susu rasa stroberi atau susu rasa coklat gitu ya. Ketika makanan atau minuman itu masuk ke dalam tubuh kita, tentu lewat mulut dulu. Pemecahan karbohidrat itu dimulai sejak di dalam mulut kita. Ketika kita mengunyah, di dalam ludah kita, bahasa ilmiahnya saliva gitu ya, ada enzim namanya enzim amilase yang tugasnya itu memecah karbohidrat. Jadi ketika yang kita makan bentuknya karbohidrat yang kompleks, serealia misalkan ya, atau apa, gandum oatmeal misalkan yang bentuknya karbohidrat kompleks, dipecah oleh enzim amilase ini menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian prosesnya dilanjutkan di lambung dengan bantuan asam lambung. Dari asam lambung dia masuk lagi ke usus halus. Nah, di usus halus inilah dengan bantuan enzim pankreas dan juga usus memecah karbohidrat menjadi glukosa. Jadi baru sampai di usus halus lah karbohidrat itu dipecah menjadi glukosa. Molekul glukosa tersebut kemudian diserap melalui dinding usus halus ke dalam pembuluh darah kapiler. Aliran darah kemudian glukosa kemudian masuk ke dalam aliran darah atau sirkulasi darah, dan sesudah dia masuk ke dalam sirkulasi darah dia disebut sebagai gula darah. Nah, darah ini mengedarkan glukosa ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi, atau ketika dia sudah tercukupi, tubuh kita sudah tercukupi, sel-sel yang lain sudah tidak membutuhkan lagi gula atau glukosa, maka dia disimpan sebagai cadangan atau dalam bentuk gula cadangan yang disebut sebagai glikogen. Nah, tadi kita sudah bicara ketika glukosa itu masuk, dipecah, karbohidrat itu masuk, dipecah menjadi glukosa, dia diserap di usus halus melewati pembuluh darah kapiler. Nah,
perjalanan sesungguhnya dari glukosa menjadi sumber energi gitu ya. Jadi glukosa ini kan sumber energi utama tadi dikatakan. Tapi di mana prosesnya glukosa ini dirubah menjadi energi dan energi seperti apa yang dimaksud? Sesudah glukosa itu diserap, dia akan masuk ke dalam sel. Jadi nanti sesudah ini saya akan tampilkan ada sedikit ilustrasi video gitu ya. Jadi dengan bantuan hormon yang namanya insulin, si glukosa ini didistribusikan. Jadi tugasnya si hormon insulin ini seperti kurir gitu. Dia membawa paket berupa glukosa gitu ya, dia distribusikan kepada sel-sel, seluruh sel. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu membutuhkan glukosa sebagai sumber energi. Jadi didistribusikan ke sel-sel yang ada gitu ya. Kemudian di dalam sel itu ada pusat sel yang namanya mitokondria. Dulu mungkin ya ketika biologi kita belajar tentang mitokondria. Di mitokondria inilah glukosa dirubah menjadi bentuk energi. Jadi glikolisis nama prosesnya. Glikolisis adalah proses di mana satu molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat melalui reaksi enzimatik. Jadi melibatkan enzim. Dan tahapannya itu selalu teratur. Gitu ya, selalu berurutan dan selalu teratur. Pemecahan molekul glukosa itu tetap terjadi baik dalam keadaan cukup oksigen maupun tidak ada oksigen. Glikolisis ini tadi ya terjadi di dalam pusat sel yang disebut sebagai mitokondria. Glikolisis merubah glukosa menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat inilah yang kemudian diproses sehingga menghasilkan molekul baru yang namanya ATP atau adenosin trifosfat. ATP inilah yang kita pahami dalam bahasa awamnya sebagai energi. Apa fungsi utama dari ATP? Ya, yang pertama itu menyediakan energi. Jadi ATP itu ibaratnya seperti baterai gitu ya. Baterai atau energi utama untuk aktivitas sel, seperti kontraksi otot saat kita bergerak dan juga berolahraga. Kemudian fungsinya yang kedua adalah mengangkut zat. Dia membantu memindahkan zat-zat penting ya seperti nutrisi untuk masuk dan keluar sel, itu tugasnya ATP. Kemudian yang ketiga adalah mendukung proses kimia. Jadi ATP juga membantu mencerna makanan atau membangun protein. Jadi tidak kita membutuhkan energi tidak hanya ketika kita bergerak gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman, ketika kita bergerak atau kita berolahraga, tapi sesungguhnya apa yang terjadi di seluruh tubuh kita juga mereka juga bergerak dan beraktivitas. Sel-sel ini selalu tidak pernah diam, sel-sel di dalam tubuh kita ini. Dia selalu beraktivitas dan dia membutuhkan energi. Jadi ATP adalah kunci untuk menjalankan hampir semua proses di dalam tubuh kita. Oke, sampai di sini saya mau kasih video dulu untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. When food is ingested, it travels along the digestive tract, where it is broken down into its component nutrients in order to be absorbed into the bloodstream. One such nutrient is glucose, a simple sugar. Glucose gets absorbed by the intestines and then enters the bloodstream. It travels through the circulation to all body Dia cells. masuk ke pembuluh darah kapiler, ya, kemudian pembuluh darah yang lebih besar. Di sini dia didistribusikan ke otot Once dan absorbed juga into the organ bloodstream, lain. glucose circulates, causing the blood sugar level to rise. An increased level of blood sugar sends a signal to the pancreatic beta cells, which respond by secreting the hormone insulin Nah, into di the sini ketika circulation. kadar gula darah naik,
ya di dalam Insulin is pembuluh darah, necessary for glucose to reach and be secara used by otomatis several important target deteksi oleh tissues throughout the pankreas, body. kemudian These pankreas include the merespon liver, dengan mengeluarkan muscle, hormon insulin. and adipose tissue. Dengan bantuan insulin Insulin inilah is necessary to keep glukosa blood ini glucose levels stable ditransfer in the ya, body. baik ini ke otot, ke liver, ke hati, ataupun jaringan lemak. Nah, di sini Enters the terjadi cell. difusi di mana hormon insulin berikatan dengan reseptor insulin yang ada di sel, menyebabkan glukosanya bisa terserap ya di dalam sel, yang kemudian seperti kita sudah jelaskan tadi, sesudah dia masuk ke dalam sel, dia akan diproses di mitokondria untuk kemudian menghasilkan energi atau ATP gitu ya. Kemudian ada satu lagi tentang insulin, tentang ATP ya. Jadi kita tadi bicara tentang ATP ini bentuk energi ya di dalam tubuh kita yang digunakan untuk beraktivitas, baik itu untuk pergerakan otot, olahraga, ataupun aktivitas sel lain yang ada di dalam tubuh kita. Jadi penting sekali peran si ATP. Oke, saya akan masuk lagi ke materi. Oke, tadi kita sudah sempat lihat ya di video, ada hormon yang namanya insulin dan dia berperan dalam regulasi glukosa darah. Insulin ini secara alamiah diproduksi oleh tubuh kita dari satu organ yang namanya pankreas. Ini ada gambarnya nih. Ini kurang lebih ilustrasinya pankreas seperti ini. Jadi dalam pankreas itu ada sekelompok sel yang namanya sel beta pankreas, yang gunanya dia ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman, kemudian kita mencerna, kita mulai mengunyah seperti proses yang tadi. Nah, sel beta di pankreas ini mendeteksi peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Ketika dia mendeteksi, jadi seperti pankreas itu seperti rumah yang ada alarmnya gitu. Ketika kadar glukosanya tinggi, gula darahnya tinggi dalam darah karena habis makan dan minum tadi, dia mengeluarkan alarm, kemudian si sel beta pankreas ini secara otomatis dia mendeteksi dan mensekresi hormon yang namanya insulin. Jadi responnya si pankreas terhadap gula darah yang naik tadi adalah dengan melepaskan hormon insulin ke dalam pembuluh darah. Seperti tadi kita ingat ilustrasinya ada III tadi, I itu tadi adalah insulin. Kalau GGG-nya itu kan glukosa, ya. Si insulinnya dilepaskan ke dalam aliran darah. Gunanya apa? Dia kemudian berikatan dengan membran pembuluh darah yang ada di usus halus, sehingga si glukosanya itu diserap. Sesudah diserap, si insulin ini membantu untuk glukosa tadi didistribusikan kepada sel-sel yang membutuhkan glukosa ya sebagai energi, sebagai sumber energi. Jadi insulin merangsang sel otot, hati, dan jaringan lemak untuk menyerap glukosa dari darah ketika sel-selnya sudah bilang cukup nih. Jadi kan tadi gula darahnya tinggi nih, gitu ya di dalam darah kita. Kemudian beta pankreas mendeteksi, wah kadar gula tinggi nih di pembuluh darah. Kita harus seimbangkan sekarang juga gitu ya. Terus keluar dia mengeluarkan tentaranya bernama hormon insulin, dikeluarkan, gitu. Sesudah dikeluarkan, didistribusikanlah si glukosa itu ke sel-sel sampai di titik di mana kata selnya kita udah punya semua nih, glukosanya udah cukup. Jadi semua sel sudah cukup glukosanya. Kok masih kelebihan nih glukosanya. Nah, glukosa yang lebih itulah kemudian disimpan di dalam sel otot, di dalam sel hati. Hati di sini liver ya.
kita bahasa awamnya liver, kemudian jaringan lemak, jadi disimpan dalam, kalau di sel otot dan sel hati namanya glikogen, kalau di jaringan lemak ya dia dirubah menjadi lemak gitu. Jadi ketika dia berlebihan di dalam darah, itu tubuh kita sebetulnya secara otomatis dia meregulasi. Jadi tubuh kita ini gambaran seperti alam semesta gitu ya, bahwa segala sesuatunya itu memang sudah Allah atau Tuhan ciptakan dengan keseimbangannya tersendiri. Jadi dalam tubuh kita pun ada mekanisme keseimbangan. Jadi ketika terlalu tinggi, gimana caranya supaya kadarnya ini kembali normal gitu ya, disalurkan, jangan sampai ada yang berlebih. Kemudian dengan cara itulah dilakukan stabilisasi gula darah di dalam tubuh kita. Jadi kadar gula darah turun dan kembali normal, mencegah hiperglikemia yang berbahaya. Nah, sebelum bicara kelebihan glukosa, apa yang terjadi kalau tubuh kita kekurangan glukosa? Contoh, kita Muslim, kita puasa di bulan Ramadan 30 hari full gitu ya, kita puasa 30 hari. Kalau di Indonesia kita puasanya itu kurang lebih dari 12 jam ya. Kita berpuasa tuh lebih dari 12 jam. Nah, ketika puasa otomatis kadar glukosa turun di dalam darah. Kenapa? Karena tidak ada intake. Kita tidak makan, tidak minum. Pada saat puasa itu tubuh kita mengaktifkan mekanisme yang namanya gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari sumber non karbohidrat. Jadi tubuh kita memecah protein ya menjadi asam amino, dan juga dia memecah lemak gitu ya menjadi gliserol dan seterusnya. Kemudian produk akhirnya glukosa juga sampai akhirnya menghasilkan energi. Jadi proses ini terutama terjadi di hati ya, dan memastikan otak tetap mendapatkan pasokan energi. Makanya kalau ada mungkin pernah dengar fatty liver gitu ya, atau perlemakan hati. Nah itu biasanya awalnya dari sini. Terjadi kelebihan asupan glukosa secara terus-menerus dalam jangka panjang sehingga banyak disimpan di sel hati. Nah, glikogen hati itu menyimpan 100 sampai 120 gram glikogen yang dapat dipecah ya untuk mempertahankan kadar gula darah normal antar waktu makan. Kalau glikogen otot menyimpan 400 sampai 500 gram glikogen yang dipecah menjadi glukosa saat otot membutuhkan energi cepat untuk kontraksi. Ini kalau membayangkan ini luar biasa ya teman-teman, ini kita baru ngomong tentang glukosa, kita belum bicara tentang organ-organ yang lain gitu. Ini luar biasa memang kalau kita mempelajari biologi atau fisiologi tubuh itu, kita akan sangat-sangat kagum pada pencipta kita. Ya, ini gangguan salah satu penyakit gangguan metabolisme yang spesifik terhadap glukosa. Kita sangat kenal ya, pasti diabetes mellitus atau kencing manis gitu ya kalau bahasa awamnya. Padahal kencingnya nggak manis sih sebetulnya. Cuman memang ada gula yang masuk di sana gitu ya, ada glukosanya. Nah, penyebab diabetes itu ada dua. Jadi kalau kita bicara diabetes itu nggak melulu tentang DM tipe 2 atau diabetes yang disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang. Tapi ada juga diabetes tipe 1. Nah, tipe 1 ini jenis yang pankreasnya ini mengalami kerusakan terutama sel betanya. Jadi dia tidak bisa menghasilkan insulin, atau dia bisa menghasilkan insulin tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Dalam hal ini makanya kalau yang DM tipe 1 itu pasti setiap hari dia suntik insulin. Gitu. Jadi mekanisme terjadi diabetes tipe 1 ini berbeda dengan tipe 2, dan biasanya justru yang tipe 1 ini lebih banyak di usia muda bahkan anak-anak gitu. Jadi bukan masuknya ini sebetulnya gangguan autoimun kalau DM tipe 1. Nah, kemudian DM tipe 2 ini ya dari pola makannya tidak seimbang, atau ada faktor keturunan juga dari keluarga, faktor resiko yang besar untuk timbulnya diabetes mellitus. Ya, ini gejala utamanya mungkin sudah paham ya teman-teman, dan juga pengelolaan penyakitnya. Nah, ini gongnya ada di satu slide ini. Apakah konsumsi gula berlebihan itu membuat kita menjadi lebih aktif, seperti tema atau judul dari webinar ini gitu ya. Kalau kita bandingkan ya mitos versus realitas gitu, banyak yang percaya bahwa gula itu memberikan instan energi dan meningkatkan aktivitas dalam waktu singkat.
Tapi justru penelitian itu menunjukkan fenomena sugar rush itu sebenarnya lebih kompleks itu dari yang kita bayangkan. Jadi nggak semudah ketika kita makan gula dalam kadar yang cukup banyak tuh bikin kita jadi cicilan atau jadi lebih aktif dari biasanya gitu ya. Jadi ketika terjadi lonjakan cepat ya dari gula di dalam darah. Jadi gula sederhana itu diserap secara cepat, kemudian meningkatkan glukosa darah dan energi sesaat. Jadi dalam 15 sampai 30 menit tuh memang ada sugar spike namanya. Jadi dia ada lonjakan sesaat dari kadar gula di dalam darah. Tapi apa yang terjadi? Kita ingat tadi mekanisme regulasi oleh insulin. Ketika naik, otomatis insulin itu akan dilepas oleh pankreas gitu ya, untuk kemudian dia bekerja menurunkan gula darah yang tinggi tadi sampai di kadar yang stabil. Apa yang terjadi sesudah itu? Yang terjadi gejala gula darahnya itu justru akan turun drastis karena sama si insulin kan langsung di uptake tadi ya, langsung diatasi gitu kondisi kadar gula darah yang terlalu tinggi tadi. Justru yang terjadi adalah gula darahnya akan turun dan menyebabkan kelelahan, pusing, dan kayak craving buat makan lagi gitu. Ketika kita banyak makan manis, kita sesaat kita berenergi, tapi kemudian lemas dan pengen makan lagi yang manis-manis. Dalam sebuah penelitian ya, ini meta-analysis, jadi ini literatur review meta-analysis ini kurang lebih kalau dalam riset ini statusnya cukup tinggi gitu, karena biasanya yang direview tidak hanya 1-2 artikel ilmiah, tapi dia mengekstraksi bahkan 5.752 literatur. Jadi itu kayak penelitian-penelitian dia kumpulkan gitu ya. Ini tahun 2019 penelitian meta-analisisnya. Kemudian dari 5.752 itu difilter lagi jadi 31 sampai akhirnya ketemu 31 yang relevan gitu ya. Penelitiannya menghubungkan antara konsumsi gula dalam jumlah besar dengan perbaikan mood maupun peningkatan aktivitas. Tapi ternyata dari 31 itu pun tidak ada satu artikel pun yang mendukung hipotesis bahwa ada korelasi gitu antara konsumsi gula dalam jumlah besar dengan perbaikan mood ataupun menjadi lebih aktif. Ya, kesimpulannya adalah glukosa ini bahan bakar yang sangat vital untuk tubuh kita, sumber energi utama untuk semua fungsi tubuh, terutama otak yang dia butuh 20% ya total energi tubuh. Nah, proses glukosa tadi itu kompleks. Kalau tadi saya jelaskan secara sederhana aja, tapi sebenarnya kita tahu kalau dalam kimia tuh ada glikolisis yang aerob, ada anaerob, ada siklus Krebs gitu ya, kalau teman-teman yang IPA ingat gitu. Jadi metabolisme glukosa itu melibatkan jalur biokimia tuh yang rumit dan kontrolnya tuh ketat oleh hormon seperti insulin dan glukagon. Glukagon ini dia berperan kalau insulin tadi glukosanya dia masukkan ke dalam darah, dipecah kemudian dimasukkan ke dalam darah. Kalau glukagon tuh sebaliknya, dia itu dari glukosa dipecah itu dia membentuk kembali glukosanya gitu ya untuk digunakan pada proses pemecahan kayak tadi dalam kondisi puasa dan sebagainya. Nah, keseimbangan itu penting. Jadi menjaga kadar glukosa darah supaya stabil itu sangat krusial. Untuk apa? Untuk mencegah diabetes dan juga penyakit-penyakit metabolik yang sifatnya kronis lainnya. Karena diabetes itu kalau pada titik tertentu sudah tidak terkelola, ujungnya adalah gagal ginjal gitu ya. Mungkin pernah dengar tadinya diabetes mellitus, akhirnya cuci darah dan sebagainya. Jadi gaya hidup sehat ya harus dijalani dari sekarang, mumpung mungkin masih pada muda gitu, masih di bawah 40 tahun. Pilihlah makanan bergizi seimbang, hindari gula yang berlebih, dan rutin berolahraga untuk metabolisme glukosa yang optimal. Sekian materi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita bisa lanjutkan. Saya kembalikan kepada MC dulu deh. Baik, terima kasih banyak Dr. Yudit untuk materinya yang sangat menarik ya Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua. Materi yang barusan sudah disampaikan ini sangat menambah wawasan kita mengenai bagaimana itu glukosa dikelola di dalam tubuh kita sampai hubungannya dengan energi yang kita punya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita sehari-harinya. Untuk selanjutnya, saya akan buka sesi tanya-jawab dengan 3 pertanyaan. Mungkin dari Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang ada atau memiliki pertanyaan dari sesi ini, boleh raise hand untuk 3 penanya pertama. Saya persilahkan. Wah, ternyata ada yang bertanya melalui kolom chat nih, Dok. Sudah ada 1 penanya. Berikutnya mungkin untuk 2 penanya lagi, mau
raise hand atau di kolom chat juga boleh. Mungkin kita coba jawab dulu untuk satu pertanyaan ini ya dok, yang ada di kolom chat. Boleh. Oke, baik. Di sini ternyata sudah ada 3. Mungkin nanti akan ada yang on mic juga nih dok. Saya izin membacakan untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Malela Putri. Banyak orang tua merasa sulit membatasi asupan gula anak karena seringkali camilan manis sudah jadi bagian dari keseharian. Apa tips dokter agar anak tetap bisa menikmati makanan manis dengan aman tanpa beresiko pada kesehatan? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya, dok. Oke. Terima kasih. Saya pilih ibu apa kakak ya? Ibu Malela, ya. Iya betul. Memang apa ya? Anak itu memang senangnya manis-manis ya. Es krim, coklat, gitu. Jarang kan ketemu anak yang sukanya hambar-hambar atau asam atau pahit gitu. Pasti mereka sukanya manis. Dan sebetulnya yang create habit itu kita sih sebagai orang tua gitu. Karena kita sudah memulai dan contoh ya, kita itu sebenarnya sudah dimulai dari bayi mungkin ketika kita memberikan empati gitu ya. Empati itu kan sebetulnya ketika kita mulai kasih empati itu memang harus yang alami dulu kayak buah atau bahkan sayur pokoknya tidak ditambahkan perasa apapun supaya indera perasanya anak itu tidak mengingat gitu ya. Jadi kita ini otak kita kan mengingat apa yang biasa dikonsumsi. Jadi ketika sudah terbiasa untuk memakan sangat manis gitu ya atau sangat asin, maka ketika merasakan makanan dengan taste alaminya itu tentu akan memilih yang rasanya lebih enak dalam memorinya mereka gitu. Nah, tipsnya apa gitu supaya tetap bisa menikmati makanan manis dengan aman tanpa beresiko pada kesehatan. Intinya tahu batas sih Bu. Dan kita harus tahu bahwa kita kadar gula yang diperbolehkan, kalau di negara kita pakai batasannya Kementerian Kesehatan itu sekitar 50 gram gula per hari ya. 50 gram itu setara dengan kurang lebih 9 sendok teh ya, bukan sendok makan. 9 sendok teh. Karena 1 sendok teh itu kurang lebih 5 gram lebih gitu. Coba bayangin kalau anak kita biasa minum susu UHT yang ada rasanya, dan rata-rata minuman manis di supermarket itu kadar gulanya, kalau ibu perhatiin tuh kalau kita suka baca label, itu 30 graman mungkin ada. Jadi kayak itu satu kotak itu sudah menghabiskan kuota gula dalam separuh kuota gula dalam satu hari. Kalau tadi kuotanya 50 gram, berarti 30 udah separuh lebih gitu. Sementara ketika, dan itu gula tambahan aja ya, itu gula tambahan aja, dalam artian tadi kan kita ada definisi sumber alami, ada gula tambahan, jadi 50 itu nggak termasuk sumber alaminya kayak nasi gitu ya, semua kan makanan sumber alami itu kan banyak juga mengandung karbohidrat termasuk buah-buahan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang tambahan aja 50 gram. Jadi bayangin kalau dari itu aja udah dapat segitu, ditambah lagi dia makan, ditambah lagi dia ngemil permen dan sebagainya. Ya, seperti itulah. Jadi dengan kita mengetahui batasan, jadi sekarang udah tahu nih ya Bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua bahwa batasannya 50 gram saja gitu dalam satu hari. Ini bukan kalori ya, 50 gram ya. Ini belum dikonversi jadi kalori. Lebih gampang karena kalau kita mau ini sesuatu pasti ada labelnya di belakang. Kita bisa tahu gramasinya berapa. Gitu. Jadi pelan-pelan mungkin di switch Bu, digeser. Contoh misalkan kalau dia biasa minum susu UHT, diganti sama yang plain. Jadi jangan yang ada rasanya. Kalau pengalaman saya kalau anak usia dan mulai 4-5 tahun mereka sudah bisa mulai diajak ngobrol gitu bahwa ini kita kurangin ya manis-manis ya, kita ganti yang nggak ada rasa ya dan sebagainya. Jadi itu tergantung pada kita. Kemudian diperkenalkan dengan makanan manis dari sumber alami aja, mungkin seperti itu Bu Malela.
Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Ibu? Bu Malela, apa pertanyaannya sudah terjawab? Oke, insya Allah sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab dok dari Ibu Malelanya. Alhamdulillah. Berikutnya nih dok, ada pertanyaan lagi dari Ibu Alvina Muftiani. Dok mau tanya, apakah untuk anak usia 3 tahun dan 5 tahun ada batasan konsumsi gula harian? Dan apa ada ciri-ciri anak yang sudah konsumsi gula berlebih? Tadi sudah terjawab ya bahwa batasan konsumsi gula hariannya 50 gram gitu. Itu kita menghitung sudah dikonversi dari kebutuhan kalori kita dalam satu hari gitu. Jadi rata-rata orang Indonesia gitu ya. Jadi ini yang mengeluarkan kan Kementerian Kesehatan. Jadi itu 50 gram per hari. Jadi sambil dibiasakan aja untuk membaca label ya, Ibu gitu untuk dilihat kembali ini cukup aman atau terlalu tinggi itu sebaiknya sudah mulai dihindari gitu. Bukan berarti harus mantang banget tapi pelan-pelan dirubah gitu, habitnya dirubah. Kemudian ciri-ciri anak sudah konsumsi gula berlebih. Nomor satu biasanya sih berat badan ya Bu, gitu pasti lebih cabi. Kemudian gigi, gitu. Kalau kemudian ada tidak dibiasakan untuk sikat gigi gitu ya, itu biasanya dari gigi juga bisa terlihat gitu, akan lebih cenderung lebih mudah banyak ditemukan karies ya dan sebagainya. Gitu. Seperti itu Bu Alvina. Oke, Semoga baik. menjawab. Bagaimana Bu Alvina? Mau direspon terlebih dahulu atau sudah cukup dirasa jawabannya? Oke, baik dok, sudah katanya. Selanjutnya ada penanya terakhir nih dok, dari Ibu Ilmia. Bagaimana cara mengetahui seseorang sudah kelebihan kadar gula pada makanannya dan juga makanan apa saja yang mengandung gula berlebih? Selain itu, apakah ada istilah hyperaktif? Itu selalu dikaitkan dengan seseorang yang memiliki gula berlebih. Lalu jika anak terdampak, itu bagaimana cara penanganannya? Begitu. Oke, untuk pertanyaan kedua nanti mungkin Kak Dia yang bisa menjawab ya terkait dengan korelasi hiperaktif dengan gula berlebih. Walaupun tadi sudah sempat saya kasih spoilernya, tapi saya nggak tahu nanti sama nggak nih dengan yang diungkapkan oleh Kak Dia gitu ya. Tadi cara mengetahui orang sudah kelebihan kadar gula. Jangka panjang tentunya tadi ya pasti ada peningkatan berat badan karena yang tadi kita lihat dari ilustrasi yang sudah diberikan bahwa ketika kadar gula darah tinggi secara terus-menerus, sebelum dia terus-menerus tuh gitu sampai ujungnya bisa ke diabetes mellitus, itu sebelumnya kan ada mekanisme kompensasi dulu. Mekanisme kompensasinya tadi gulanya itu disimpan, ketika berlebih disimpan. Disimpannya di mana? Disimpannya di liver, disimpannya di otot. Sama jaringan lemak. Jadi kalau otomatis ketika simpanannya banyak, lemaknya banyak. Nah, itu yang asal muasalnya tuh dari situ gitu ya. Itu kalau kita kemudian diteruskan lagi jangka panjang ya bisa seperti tadi ya, diabetes mellitus dan sebagainya. Tapi kalau pas one time misalkan satu kali kayak kelebihan gula gitu ya, kayaknya kebanyakan. Nah, perlu dipahami oleh teman-teman kelebihan gula juga bisa menyebabkan diare gitu ya, karena dia mengganggu absorpsi kalau dia terlalu intake gulanya terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan diare kalau kita terlalu banyak konsumsi gula gitu ya. Dan juga biasanya sih ada keluhan justru kayak lemas ya, rasa nggak enak, lemas, pada beberapa orang lebih sering ke kamar mandi, sering pipis dan sebagainya. Terutama untuk yang memang sudah ada faktor resiko seperti toleransi glukosa terganggu dan sebagainya, itu biasanya akan lebih sering ke kamar mandi itu kalau kita bicara daily, ya. Makanan apa saja yang mengandung gula berlebih? Balik lagi ke tadi gitu bahwa kita udah ada batasannya sekian, jadi tinggal kita
mengatur aja gitu. Kita udah tahu kita punya kuota gula tambah 50 gram, ya artinya 50 gram nih kita dapat dari mana ya gitu. Misalkan pun kita minum kopi, kopi saset misalkan, itu kita hitung, oh kebutuhannya segini gitu. Ini udah lebih, oh berarti udah nggak bisa lagi dan sebagainya gitu. Jadi itu kurang lebih cara mengaturnya begitu. Oke, Ibu Ilmia, semoga menjawab ya pertanyaannya. Oh, dari Bu Malela, 50 gram orang dewasa dan anak-anak sama. Disamakan sih Bu lebih tepatnya ya. Karena kalau seandainya mau diatur itu harus dihitung berat badan, jadi dihitung kalori. Kita kan bisa menghitung kalori. Sebetulnya kebutuhan kalori seseorang itu berbeda-beda gitu, tergantung dari aktivitas dia lakukan, tergantung dari usianya, tergantung dari berat badannya dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita membuat batasan yang bisa distandarisasi itu di angka 50 gram. Lebih aman lagi ya kalau mau dikurangi untuk anak lebih bagus lagi gitu. Seperti itu Bu Malela. Sudah? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang sudah bertanya dan juga kepada Dokter Yudit sudah mau menyampaikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tidak terasa kita sesi 1 sudah selesai nih Dok ternyata. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas kembali atensinya. Dok. Sebelum kita melanjutkan kepada sesi yang kedua, saya izin untuk menginformasikan bahwa Homeschooling Insan Dani Suara selaku penyelenggara ini merupakan sekolah non-formal yang menyediakan 2 program belajar. Yang pertama adalah program reguler untuk anak usia sekolah dari kelas 1 SD sampai 12 SMA, dan juga ada program non-reguler untuk kelas karyawan yang masih membutuhkan ijazah baik dari jenjang SD, SMP maupun SMA. Bagi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak yang masih kepo tentang homeschooling maupun tentang informasi lainnya, dan masih ingin melakukan diskusi lebih lanjut nih dengan kita, kami izin menginformasikan bahwa kami akan mengadakan kegiatan open house yang akan dilaksanakan besok atau hari Sabtu pada tanggal 8 November 2025 di gedung Homeschooling Insan Dani Suara yang terletak di Jakarta Utara. Kami sangat amat menunggu kedatangan Bapak Ibu mungkin yang ingin mengajak anaknya untuk mengetahui bagaimana pembelajaran di sini dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi webinar yang kedua yang akan dimoderatori oleh Kak Rifka. Kepada Kak Rifka saya